Derita tahanan politik 1965, disetrum dan kerja paksa. Ditulis oleh Suryanto dari cnnindonesia.com. Bejo Untung Muda sama sekali tak menduga bakal menghabiskan 9 tahun hidupnya di dalam penjara. Ia sama sekali tak pernah bergabung dengan Partai Komunis Indonesia. Aktivitas organisasi Bejo hanya di sebuah organisasi pelajar bernama Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia. Bahkan tak hanya dikurung di dalam sel, ia juga disuruh untuk kerja paksa membangun jalan baru di daerah Tangerang. Bejo saat ini menjabat sebagai Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan tahun 1965 sampai tahun 1966. Bertahun-tahun lamanya Bejo melalui YPKP 65, mendesak pemerintah menyelidiki tragedi tahun 1965, setidaknya mengakui dan meminta maaf bahwa telah terjadi pembunuhan massal dan penahanan orang-orang tak bersalah tanpa melalui mekanisme pengadilan. Saat ditemui CNN Indonesia di kediamannya di kota Tangerang, Bejo menuturkan, setelah peristiwa gerakan tanggal 30 September tahun 1965 pecah, Bejo mengaku tak khawatir. Tak ada yang harus ditakutkan saat itu. Ia bukan anggota PKI atau organisasi sayapnya, seperti Pemuda Rakyat atau Lekra. Kurun waktu 5 tahun sejak tragedi G30S, Bejo beraktivitas seperti biasa. Namun pada tahun 1970, suatu pagi ia ditangkap oleh 2 tentara berpakaian sipil. Saya ditangkap pagi hari di depan Sarinah dalam operasi Kalong, sebuah operasi sadis, kata Bejo. Bejo langsung digelandang menggunakan jeep terbuka ke rumah Kalong. Rumah Kalong merupakan rumah di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, yang biasa dipakai sebagai tempat penyiksaan. Di dalam rumah bekas markas tukang becak itu, Bejo melihat puluhan orang tergeletak. Beberapa di antara terlihat penuh luka tanpa ada upaya perawatan sama sekali. Di rumah Kalong, Bejo ditahan bersama puluhan orang lainnya. Ia harus berdesak-desakan dengan mereka yang sudah lebih dulu ada di rumah tersebut. Siang hari ia lewati dengan menghadapi siksaan. Sementara malam hari, ia harus berhimpitan dalam satu ruangan untuk bisa sekadar tidur. Ia disiksa demi sebuah pengakuan terlibat PKI dan menyebut nama teman-temannya yang aktif di IPPI. Siksaan yang paling membekas bagi pria 67 tahun ini adalah setruman. Luar biasa sakitnya, keringat saya keluar semua, sekujur badan seperti dipukuli, katanya. Orang yang menginterogasi saat itu menyetrum Bejo dengan menggunakan aki kecil dengan kabel yang dililitkan di jari tangannya. Ada pula yang disiksa secara sadis, seperti dicambuk menggunakan ekor ikan pari atau digantung terbalik, kaki di atas. Beruntung ia masih hidup meski kerap mendapat siksaan. Berbulan-bulan lamanya Bejo ditahan dan disiksa di rumah tersebut. Sempat terserang penyakit beri-beri, karena tiap malam tidur di lantai dan pola makan yang sangat tidak sehat. Oleh para penjaga di rumah itu, para tahanan menurut Bejo, hanya diberi makan berupa 4 sendok nasi dengan lauk tempe rebus sebesar kuku dan rebusan daun bayam. Yang tak tahan bisa bunuh diri di rumah Kalong itu, kata Bejo. Selama ia ditahan, sudah 5 orang tahanan mengakhiri hidup di rumah tersebut. Ada yang gantung diri di kamar mandi, ada pula yang loncat ke dalam sumur. Setelah beberapa bulan di rumah Kalong, Bejo kemudian dipindahkan ke penjara Salemba. 2 tahun lamanya ia berada di Jakarta Pusat itu, sebelum dipindahkan ke penjara di Tangerang. Di Tangerang inilah Bejo dipekerjakan secara paksa oleh tentara. Ada satu jalan di Tangerang yang dibangun oleh para tapol saat itu. Katanya, siang Bejo dan ratusan tapol lainnya bekerja tanpa upah dan di bawah pengawasan tentara. Sementara malam hari kembali harus berjejal-jejalan di sempitnya sel tahanan. Baru pada tahun 1979, Bejo dibebaskan bersamaan dengan ribuan tapol lainnya yang ditahan pemerintah saat itu. Pembebasan saat itu, menurut Bejo, bukan karena itikat baik. Rezim Soeharto saat itu mendapat desakan dari negara-negara donor. Jika para tapol tak dibebaskan, maka duit utang tak akan dicairkan. Bebas dari penjara, Bejo memulai hidup dari nol. Untuk menyambung hidup, Bejo mengajar memberi les privat musik. Ia mengajar alat musik gitar, piano dan beberapa alat musik lainnya. Selain itu Bejo juga membuka warung yang menjual kebutuhan pokok di rumahnya. Dari situlah Bejo bisa bertahan hidup dengan capex tahanan politik.
Meski dengan cap orang PKI, masyarakat sekitar menurutnya bersikap biasa saja. Justru militer zaman Orde Baru yang terlalu berlebihan. Selain masih terus memata-matai, Bejo wajib melapor setiap bulannya ke markas komando rayon militer setempat. Pengawasan militer dan wajib lapor ini baru berakhir, seiring dengan tumbangnya rezim Orde Baru. Jadi meski sudah bebas dari penjara, yang bebas cuma badan saja, katanya. Namun untuk segala kegiatan di luar, eks-tahanan politik harus tetap lapor dan mengantongi izin dari tentara. Kini rezim sudah berganti, tak ada lagi wajib lapor, meski tindakan diskriminatif dari militer masih sering ditemui. Namun Bejo masih terus berjuang menuntut maaf dan pengakuan negara. Bejo juga terus memperjuangkan hak-hak ekstapol dan ahli warisnya dikembalikan, serta dipulihkan nama baiknya. Ia mengaku tak letih terus memperjuangkan hak para korban melalui YPKP 1965. Ia berharap suatu saat negara mau mengakui adanya tragedi pembantai massal dan penahanan orang-orang tak bersalah pada kurun waktu tahun 1965 sampai tahun 1979. Bahkan bila perlu, negara memberikan kompensasi yang layak kepada para korban dan ahli warisnya.